Oke, di podcast episode 1 kali ini gue akan membawa bahasan tentang umur dan masa kecil. Nama gue Reza dan selamat datang di RA Podcast. Ya, bahasan kali ini tentang umur dan masa kecil. Umur. Umur itu selalu bertambah, kata orang-orang. Ya, kita lihat umur bertambah dari 1 tahun menuju 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Dan umur nggak dapat dibalap untuk satu sama lain orang, ya itu common sense sebenarnya. Jadi ya, umur itu selalu bertambah, kata orang-orang. Dan tak dapat dikejar. Yang dapat mengejar umur itu adalah kematian. Nah, adapun orang berkata umur itu berkurang. Yang mana lebih tepatnya sebenarnya masa hidup kita sebagai manusia itu berkurang. Di sisi lain, ada dua poin yang mana umur bertambah, naik. Sedangkan di sisi lain itu bakal jadi hal yang menakutkan juga bagi kita karena umur kita bertambah, disitulah masa hidup kita akan berkurang. Karena sewaktu kita dilahirkan kita sudah punya kontrak dengan Tuhan Yang Maha Esa untuk kapan dan di mana kita akan meninggal nantinya. Dan ya, umur pasti bertambah dan disitulah ada tuntutan untuk lo harus menjadi dewasa. Dan disinilah poinnya kenapa gue bisa bilang menjadi dewasa itu melelahkan. Padahal gue sendiri juga baru 20 tahun gitu. Cuma di saat ini gue merasakan kayak anjir, ternyata kehidupan dewasa itu kayak gini ya gitu loh. Di titik ini gue berpikir kayak anjir, pengen balik jadi bocah asli. Kayak apalah, kayak gimana ya itu, di saat lo menjadi dewasa lo itu akan dituntut dengan berbagai tanggung jawab. Jadi contoh kecilnya itu di saat lo dewasa lo itu susah buat bercanda seperti anak kecil karena orang-orang bakal nganggap lu, ih itu orang umur sudah gede 30 tahun tapi bercandanya masih kayak bocah SD umur 7 tahun. Jadi otomatis itu akan membuat image lu di mata orang lain akan jelek kan. Dan disitulah seorang dewasa itu harus apa namanya, berpikir, gak juga sih berpikir lebih matang, kayak apa ya, pokoknya sikap lu sebagai orang yang sudah dewasa itu harus bermartabat gitu, kayak harus menjadi contoh yang baik. Iya benar, memang harus menjadi contoh yang baik, cuma setidaknya menjadi dewasa itu lu setidaknya harus ada bercanda. Walaupun bercandaan lu kayak bocah, lu boleh kok kayak bercanda kayak bocah walaupun di ruangan sendiri kayak gua saat ini kan di ruangan kerja gua bercanda kayak orang stres, astaga. Dan itu dan itu terbukti buat gua sendiri ya, nggak tahu sih buat orang lain. Buat gua sendiri bercanda kayak bocah, kayak orang stres lari-lari sana sini, itu ngurangin stres gue men, asli. Kayak lu itu kayak bisa ngelepas semua tanggung jawab yang ada di pundak lu selama ini gitu loh. Jadi badan lu itu rasanya ringan, nggak apa ya, nggak berat dengan semua tanggung jawab yang harus dipikul selama lu hidup secara dewasa ini. Dan itulah kenapa selama masa kecil buat lu yang saat ini masih anggaplah masih sekolah di bawah, ya kira-kira SMP lah maksimalnya. Karena kalau sudah masuk SMK kan lu sudah mulai dewasa gitu, sudah mulai beranjak gitu, sudah apa namanya, sudah mulai berpikir kritis dan matang. Dan selama SD dan SMP, jujur gue bilang lu masih boleh kelakuan lu masih kayak bocah, karena
Ya SD sama SMP itu kurang lebih aja men. Walaupun kelakuan lu kayak bocah, yang penting apa ya? Lu nggak tertekan dengan sesuatu yang sok-sok dewasa gitu men. Jadi gue pernah pas ah damn pas itu apa namanya pas SD gue sering beli kopi buat gue seruput tiap pagi. Dan yang gue beli pun luwak white coffee, nggak kopi hitam gitu. Astaga, itu gue ngerasa waktu itu SD gue ngerasa kayak gue udah dewasa, udah berpikir matang. Padahal belum, gue cuma kayak orang bocah bego yang kemarin sore baru tumbuh jakun. Asli. Jadi hal yang mau gue bilang ke lu yang masih TK, SD, SMP, manfaatkanlah masa kecil kalian dengan penuh kebahagiaan. Jangan sampai masa kecil lu diisi dengan kesedihan yang membuat lu membenci masa kecil lu sendiri. Kayak gua. Jadi pas SMP itu lu percaya nggak percaya ya? Gue ada nanya sama teman gue itu. Jadi eh kan dia bilang gue itu pas pertama kali kenal aneh. Dia bilang aneh. Gue tanya, anehnya itu dari mana? Dia sendiri pun gak bisa jawab. Padahal dia sendiri bilang kalau gue itu aneh gitu. Nah, jadi pas gue cerita-cerita, gue bingung dong. Kok aneh dari mana gue gitu kan? Dan dia bilang, lah lu gak percaya? Orang satu SMP aja tahu kok Reja yang aneh itu yang mana? Gue di saat itu speechless karena gue nggak nyangka gitu. Gue bisa terkenal satu SMP cuma gara-gara tagline aneh doang. Jadi gue nggak bisa bilang itu bagus apa enggak ya. Gue juga nggak tahu gitu mau bersyukur apa enggak karena tagline aneh itu ya bukan sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang jelek juga gitu buat gue. Kayak aneh aja gitu. Jadi selama penderitaan gue selama apa SMP itu gue susah buat nyari teman pas SMP karena tagline aneh yang ada di gue itu ngebikin mereka gak mau deket-deket sama gue. Padahal men gue itu cuma orang biasa gitu, cuma apa ya, cuma manusia biasa yang pengen temenan, yang pengen ikut bercanda. Ya cuma bercanda mereka kayak anjing sih sumpah asli. Gak bohong, bercanda mereka gue nggak suka buat model bercandaan mereka. Jadi ya kadang kalau mereka bercanda gitu gue diam aja atau enggak ngejauh gitu. Nah, yang bikin gak enak gue pas SMP itu gue lumayan susah nyari kelompok belajar. Karena gue pas ngelihat semua yang ada di kelasku dari kelas 7, 8, 9 itu kebanyakan gue lihat mereka udah punya circle masing-masing gitu. Jadi gue sendirian, gue apa ya? Kayak kayak apa? Acar di piring nasi goreng, ada nggak ada bodo amat anjir. Kayak lu itu cuma jadi figuran doang di kelas, nggak dianggap. Jadi pas itu gue mesti datengin datengin mereka sendiri. Soalnya yang lain-lain di circle mereka itu kayak sini kayak mereka udah tahu gitu mau sekelompok apa enggak. Jadi mereka tinggal panggil circle mereka sendiri gitu. Gue yang notabene sendiri ya bingung karena gue merasa nggak ada yang mau sekelompok sama gue kecuali gue datang ke salah satu kelompok mereka yang baik, dan situ pun akhirnya gue bisa masuk walaupun gue bilang boleh masuk kelompok lu nggak, gue bilang. Dia mereka mereka ada yang mikir bentar terus ya udah deh oke masuk gitu. Kayak gue tuh kayak apa ya, kayak
makhluk sebelah aja gitu, nggak itu apa, ibaratnya tuh kalau ada ataupun nggak ada gua di situ ya nggak akan merubah apa-apa gitu loh. Jadi itu bisa dibilang masa kecil SMP gua yang cukup menyedihkan di saat itu, sampai akhirnya gua ketemu sama sohib-sohib gua yang bikin gue jadi tetap semangat untuk terus terus mencari teman gitu. Yang ada pun tiga empat lima, gue punya enam, entahlah gue bingung ngitungnya gimana. Pokoknya ada teman-teman gue gitu, sohib-sohib lah bisa dibilang, karena kita sakit bareng-bareng, senang bareng-bareng gitu sering. Dan pas ketemu mereka itu gue merasa apa ya, dianggap gitu, dan tahu rasanya manisnya pertemanan. Mungkin gue pernah ada ngepost di YouTube kemarin itu, pertemanan dan apa itu teman. Itu sebenarnya gue udah record, udah bagus, lumayan lah bisa dibilang, walaupun suara gue waktu itu masih agak itu berat-berat gitu kayak orang habis nyimeng kan. Nah, problemnya adalah gue pas render itu bingung, kok lama rendernya itu hampir 6 jam men, sumpah bingung. Pas keluar hasilnya gue nggak buka dulu, langsung ku upload ke YouTube kan. Mungkin waktu itu karena ada bug di Premiere gue jadi lambat atau karena ada apa gitu. Tahu-taunya cuy video 12 jam gua render, astaga. Mana suaranya gua nggak ada lagi di situ. Anjir. Lama-lama gua tinggal buat render doang, tahu-taunya jadinya sampah. Ya, oke lanjut. Jadi menjadi dewasa itu melelahkan, coy. Walaupun orang bilang, walaupun gua pun sendiri punya pikiran kayak, oh orang dewasa itu enak, udah kerja bisa dapat uang sendiri, bisa bebas kesana kesini. Ya pikiran bocah cuy, kayak apa ya, cuma ada duit sama kerja doang tanpa memikirkan ada beban-beban lain yang cabang-cabang ke bawahnya itu loh sebenarnya. Jadi lelah menjadi dewasa. Nikmatilah masa kecil lu selagi ada. Jangan sampai masa kecil lu diisi dengan kesusahan dan ketidak menyenangkan dari masa kecil lu. Karena menjadi anak kecil tanpa tanggung jawab itu sungguh indah pada masanya, daripada menjadi dewasa tapi dipikul oleh banyak sekali tanggung jawab. Dulu ya pas gue SD gitu, gue SD mainan gue itu stick es krim yang kayak diupin-ipin itu lah, yang dual stick itu. Nah, main stick, terus layang-layang, terus gasing, ada masanya itu gasing, terus kartu Yu-Gi-Oh ini paling legend itu, kartu Yu-Gi-Oh di SD gue itu. Kartu Yu-Gi-Oh terus sama apa ya, gue lupa. eh Lebok, buat eh, buat lo yang nggak tahu lebok, jadi lebok itu permainannya kayak ini bola kasti. Nah, orang yang megang bola kasti itu modelnya kayak orang main kejar-kejaran doang. Cuma di situ modifikasinya kami tambahkan bola kasti. Nah, bola kasti itu buat yang posisi ngejar, dia mesti ngelempar ke orang sampai kena. Kalau bolanya itu kena ke orang, orang itu yang jadi pengejar gitu loh. Nah, terus lanjut. Kadang ada brengseknya orang-orang kampret memang. Jadi bola tuh sebelum sebelum di apa ya? Sebelum dimainin, mereka cemplungi ke got, men. Bangsat. Itu itu masalahnya lah. Itu masalahnya ya. Kalau kan dicemplungin ke air got kan ya, air gotnya masih air got yang kayak air teh gitu, cuma dicampurin sedikit sama itu. Jadi kan bola itu kan bulat kan. Nah, setengah lingkaran dari bola itu dikasih lumpur. Kan anjing ya.
Terus dilempar ke baju orang kan itu ada bekasnya kan. Brengsek emang. Kadang kelakuan orang-orang pada masa kecil kayak gitu memang anjing sebenarnya, cuma apa ya? Kadang bisa lucu, kadang bisa enggak. Kalau ya bisa lucu kalau kena orang, ya bisa enggak kalau lu yang kena gitu. Terus permainan apa lagi ya? Gue lupa. Selain lebok, lempar sandal, biasa aja. Oh, lempar sandalnya bukan pakai lempar sandal, pakai sepatu. Sorry, sorry, sorry. Terus apa lagi ya? Gue agak lupa pas itu kelereng, lumayan lah. Terus apa lagi? Hmm, gue agak lupa cuma gue pernah ikut ya permainan cewek itu yang inting-inting sama tali itu loh. Aku lupa apa namanya. Yang tali itu. Tapi pernah sih ada kejadian yang kejadian kayaknya memang masa SD gue gitu masa SD gue itu agak-agak goblok gitu. Jadi ini kan kelas kan ya, anggaplah ini di Siano kan kelas. Nah di sebelah kiri kelas kami itu kan ada tembok yang kalau misalkan lu berdiri di depan kelas kami, nah lu itu bisa manjat naik ke atas itu, ke atas temboknya. Temboknya itu cuma apa ya? Semen, atasnya itu lu bisa jalan kayak lumayan lebar lah. Dua lebarnya itu dua kaki orang dewasa, kalau nggak salah apa tiga kaki gitu, gua lu agak lupa. Jadi kami pas kelas 4 SD itu kan kelas 4 itu. Nah, kami kadang sering naik ke atas itu terus duduk-duduk di situ gitu. Itu kan tembok terus ada temboknya itu belok ke kanan. Nah belok ke kanan itu sudah belakang kelas. Belakang kelas di samping-samping kelas kami itu ada ruang guru. Nah kalau misalkan kami jalan terus ke arah kanan, itu kami bisa ngelihat ruang guru dari situ, terus bisa ditegur oleh guru kalau misalkan lu sengaja lewat situ. Terus kalau ketahuan ya, kalau kagak ketahuan ya lu selamat, berarti lu hoki gitu. Nah pernah ada satu momen di mana kan kelas kan ya, tembok sebelah kanannya itu di bawah, di samping sebelum tembok sama kelas kami itu di bawahnya itu ada parit. Nah jadi ada satu temen gua yang dia agak jauh ke sana, aku ujung sana, terus sama teman-teman gua itu temboknya itu dikencingin cuy, asli. Jadi mereka effort buat buka celana mereka terus pamer titit mereka buat ngencingin jalan balik. Jadi lu nggak mungkin kan ya nginjak nginjak kencing orang lain kan, kan jijik gitu kan. Lu opsi lu ada dua, antara lu eh merayap di apa namanya, di tembok kelas. Jadi kan anggaplah kan dinding ini, dinding yang dikencingin itu. Nah, di samping kelas kami itu kan kayak ada tonjolan ke bawah gitu buat pijakan. Nah, antara lu lewat situ atau lu mesti kenceng-kenceng lari ke arah kanan lewat belakang ruang guru. Nah, pas itu ini anjing juga sih mereka. Gue ngeliatin dari itu, dari samping kelas gitu kan. Gue lihat teman gue ini, anjir gue kesian sih sebenarnya, karena bukan cuma di atas doang dikencingin, di samping kelasnya itu juga dikencingin. Jadi nggak ada jalan lain gitu selain lu lewat bawah sama lewat kanan. Jadi dia langsung terjun ke bawah buat lewat bawah. Anjir gue itu kasihan banget sih asli. Itu asli teman-teman SD gue pada jahat semua gitu, ngebulinya anjir. Kelewatan. Itulah indahnya masa SD gue. Walaupun gak selamanya indah, karena gue pernah ada satu momen, dan sampai saat ini momen itu gue masih bingung gitu. Jadi kan waktu itu masih musim stick kan, musim main stick gitu. Nah, gua sama teman sebangku gua gitu, gua kayak minjem stick dia,
Terus kayak main-mainin kayak mau ngebikin tangga gitu. Tahu-tahu ada pas guru lagi, itu kan pas guru lagi ngajar, sebenarnya salah sih itu loh. Cuma gue nggak ditegur, cuma ada temen gue yang di tengah, duduk di tengah itu, sticknya diambil semua. Terus gue dipalak buat ganti sticknya. Gue sampai saat ini, gue waktu itu goblok kan ya, karena apa? Karena dia hukum di SD gue itu waktu saat itu masih hukum apa namanya? Hukum rimba. Siapa yang kuat itu yang jadi ketua kelas. Jangan tanya gue pun gak tahu itu datang dari mana, gue pun bingung. Nah, gue pas itu lagi main sticknya teman gue, terus oleh guru itu disamperin lah temanku yang di bangku tengah itu, terus sticknya diambil dan dia ngelototin gue pun bingung kan. Terus pas guru itu udah selesai, dia sama teman sebangkunya langsung malak gua buat ganti rugi. Maksud gua waktu itu kan bingung gitu. Ya udah gue kasih kan duitnya, waktu itu bego juga gitu. Pas gua sudah masuk apa kelas 5, gue sadar kok gue bego ya ngegantiin stick mereka padahal mereka sendiri yang salah. Ada apa pada saat itu? Kenapa otakku goblok pada saat itu? Dan entahlah men, gue cuma bingung aja gitu sama pemikiran mereka. Dan ya itulah yang gue nggak terlalu suka dari SD, maksudnya masa masa yang apa ya, masa yang gak gue suka gitu. Nah terus asiknya gue pas SD dulu itu kita mainnya ya main bareng gitu, kumpul-kumpul sama teman. Nggak ada, waktu itu masih nggak ada HP, masih apa ya, HP dulu itu model kayak HP Nokia, cuma Nokianya itu memang udah ada kamera, udah ada video segala macam gitu. Cuma kami masih waktu itu kan itu Nokia game Java gitu, cuma kita masih main-main yang apa namanya, kayak lebokan segala macam itu. Kita nggak ada main HP masing-masing gitu. Itulah enaknya zaman dulu sih, gue bisa bilang enaknya zaman dulu, permainan zaman dulu itu indahnya masa kecil sebelum kecanduan teknologi. Karena sekarang gue lihat ya, bahkan adik gue pun yang baru umur 3 tahun 4 tahun itu aja dia udah kecanduan main HP men. Gue sebenarnya nggak terlalu suka kalau misalkan anak kecil itu dikasih HP sedini itu gitu loh, karena itu bakal bikin dia kecanduan yang jatuhnya itu nggak baik sebenarnya. Cuma perubahan zaman ya, jadi bingung juga karena di anak kecil kan apa, mengikuti orang tuanya gitu, jadi apapun yang orang tuanya lakukan dia ingin melakukan hal yang sama juga gitu. Dan masa gue kecil itu semua itu kami sehat tanpa teknologi, tanpa HP, tanpa internet. Dan gue pernah ya dulu pas SD, gue pernah pacaran pas SD. Pas itu kelas 5 SD, gue pacaran. Dan pacarannya itu ternyata sama adik sepupunya teman gue di kelas. Jadi ceritanya gini, gue lagi santai-santai kan di kelas, terus teman gue ini nyamperin, ja ja, ah lo mau pacaran nggak dengan si ini adik sepupuku. Jadinya hah, gue bingung kan, untuk pertama kalinya ada orang yang apa ya, suka sama gue, cewek langsung suka ke gue, nggak gue dulu ke suka ke cewek gitu. Dia bilang, eh adik sepupu gue suka sama lu, dia bilang kan. Udah, terus gue tanya, dia suka gue karena apa? Dia bilang adik sepupunya suka sama gue karena gue putih. Kecil-kecil sudah rasis kawan.
Masih kecil sudah rasis dengan warna kulit. Entah ajaran dari mana itu, cuma gara-gara gue putih dia suka sama gue. Dan itu gue bilang ke dia, lihat dong yang mana orangnya. Gue lihat kan, keluar kelas, terus waktu itu kelas kami masih ada renovasi dikit gitu kan. Dia nunjuk ke cewek itu yang lagi ada di puncak gundukan pasir itu. Itu dia bilang, gue lihat kan, cantik sih, cantik. Maksudnya untuk sekelas waktu umuran SD bisa dibilang cantik gitu. Imut juga. Nah, gue jawab lah ke teman gue. Oke lah, bisa kata gue gitu kan. Ya udah, gue lupa ya gimana bisa dapat nomor dia gitu. Tapi kita chat-chatan, ya SMS pada zaman dulu lah, masih SMS. Dan SMS-nya itu pun masih pakai aku kamu gitu. Nggak berani pakai sayang-sayangan. Cringe, cringe, cringe. Fucking cringe. Terus main kan, kayak main petak umpet segala macam di rumah dia, kan sepupuan kan mereka berdua kan, jadi ada teman-teman yang lain ikut main petak umpet juga gitu. Nah, terus nggak berapa lama dari itu, gue lupa pacaran sama dia itu berapa lama ya. Cuma ada masa pas itu lagi pramuka, ada adik kelas gue, dia itu kayaknya ya dia cuma mau ngajak bercanda, cuma pada saat itu gue lagi gak mau bercanda gitu. Terus kan ada topi pramuka itu kan di atasnya itu kan kayak ada apa namanya, peniti yang buat logo pramuka itu yang warna hijau, warna merah sama itu warna kuning. Itu gue pukul ke muka dia gitu, kena kena yang itunya. Mungkin ya sakit sih, sakit cuma sedikit lah ya. Terus pas gue deketin kan, mata kanan gue ditampar coy. Gue kestun kan, karena men mata kanan cuy ditampar. Gue kestun gitu, gue nangis dikit gitu loh, nangis. Jujur gue nangis waktu itu, cuma yang ibarat nangis sama rasa sakit, gue lebih mencoba menahan rasa sakit daripada itu. Nangisnya nangis lah, cuma dikit gitu, cuma kestun kan. Nah, itu kakek gue dipanggil dong, gue padahal nggak minta, gue nggak apa, tiba-tiba teman gue itu entah dari mana, entah dari otak pikiran mana, temen gue itu tiba-tiba manggil kakek gue di rumah gue gitu kan. Ya kakek gue langsung datang dong, maksudnya ayolah men, gak perlu panggil-panggil orang tua lagi gitu kalau urusan kayak gini. Nah, semenjak saat itu si pacar gue ini bilang ke abang sepupunya buat mau minta putus. Terus temen gue ini bilang adik sepupunya mau minta putus. Gue bilang ya udahlah gitu lah, gue bilang kan, kayak kita apa ya, pacaran cuma rasanya itu nggak pacaran, cuma kayak model teman biasa doang gitu, walaupun ya ada status, cuma status doang, nggak ada lebih dari itu. Kita pun nggak pernah ngedate segala macam, nggak pernah jalan bareng, nggak pernah berduaan, itu nggak pernah. Cuma entah, mungkin cinta monyet lah ya waktu kecil itu. Jadi kesimpulan dari podcast ini adalah, cintailah masa kecil lu, walaupun ada sedikit jadi bahan bully gitu. Gua pun dulu pas SMP juga gak ada dibulinya. Cuma dibandingkan dengan dibully, gue lebih mencintai masa-masa indah gue ketimbang gue harus mengingat masa-masa gue dibully gitu. Meskipun pahit kadang untuk mengingat sesuatu yang nggak kita suka gitu. Tapi ingatlah untuk jagalah, hargailah, cintailah masa kecil lo. Karena semakin lo tumbuh dewasa, masa kecil itu akan menjadi kenangan untuk menjadi pelajaran lo di masa depan. Mungkin itu aja, sekian dari gue. Terima kasih buat yang mau mendengarkan. Subscribe kalau kalian masih mau mendengarkan podcast gue yang lain. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Sorry kalau gue ada salah-salah kata. Kalau lo ada saran dan kritik, silahkan tinggal komen aja.
Kalau mau gue bahas apa buat di podcast berikutnya, lu tinggal komen aja. Terima kasih buat yang udah mampir juga. Nama gue Reza dan sampai jumpa di podcast berikutnya.